wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kedua kita, Bersuara menggunakan sarung. Ya oke, enjoy ya Mas. Jadi kali ini kita akan ngebahas apa nih? Kita ngebahas tentang horor ya. Horor di gunung gimana nih? Kayaknya seru nih. Boleh. Kita membahas horor di gunung. Apa sih yang lu rasain ketika lu naik gunung? Ada cerita apa sih di gunung? Pasti setiap gunung tuh punya sisi mistisnya masing-masing sih. Kita nggak bisa ngeprediksi tuh di situ ada apa aja. Okay. Apalagi untuk orang-orang yang punya kepekaan tinggi terhadap sesuatu yang magis kayak gitu. Ya makhluk sosok lah, masuk sosok lain gitu. Kayak mantan tapi ada cuma bayangan doang gitu, Iya. bayangan mantan doang. Ketika Ya sekelebat. Iya, sekelebat. Cuman kita takut. Horor sebenarnya. Iya. Ketika lu merasakan itu ada di gunung mana? Gua ngerasain itu di hampir setiap gunung sih. Cuma Rasain? beberapa gua nggak ngerasain. Oke. Karena gua tingkat kepekaan gua terhadap hal kayak gitu tuh minim. Gua juga nggak pernah sampai diliatin sosok, nggak pernah, paling cuma suara. Suara-suara doang. Ya, suara. Tapi alhamdulillah sosok mah nggak pernah. Ya, sosok mah gua ada yang lebih horor lagi dari setan, Pak, kalau di Apa gunung. Pasangan yang gandengan di trek itu kesel banget kan ngeliatnya. Itu sangat horor ya. Horor banget emang. Gue pengen lari nih, cuma bawa carrier kan berat. Emang gue pikir emang tuh yang horor itu bukan sosok makhluk halus, Iya. tapi sosok pendaki yang gandeng iya. ke jalan gitu. Apalagi yang digandeng gebetan kita. Ah. Parah sih emang itu. Kayak semacam lu bukan di bawah gunung aja, tapi di atas gunung tuh lu bisa bucin gitu ya kan. Kayak nggak, lu seakan-akan nggak mau terlepas itu gegaan lu. Yang gue takutin itu kan berbahaya dari gandengan di gunung adalah celaka. Iya. Iya kan? Karena itu juga ngeganggu orang yang akan jalan naik itu. atau jalan turun. Karena prosesnya itu lambat. Karena dia semakin Drama. semakin menikmati alam, dia semakin menikmati perjalanan sama pasangannya. Aduh. Itu yang lebih horor ya, gue pikir sih ya. Ya, karena kalau di situ gue pengen jadi pemain sepak bola, Pak. Pengen gue tackling. Lebih bahaya lagi ya. Sekalian. Bener. Makanya selain mungkin dari beberapa gunung nih, maksudnya dari beberapa gunung yang lu detekin gitu kan, gunung mana tuh sih yang gue pengen tahu yang lu paling horor banget, yang paling mencekam lah? Paling mencekam. Kalau paling mencekam sih gue nggak pengen sih ya ngerasain sampai kayak gitu. Cuman kalau ada yang horor sih, karena mungkin suges kita tuh, kita udah trekking nih, kita udah capek. Jadi kalau ngeliat hal-hal kayak gitu, rasa takut kita tuh ke distraksi sama rasa capek kita. Jadi ya udahlah. Paling kalau gue yang termasuk agak itu sih yang kemarin ke perahu sih, Pak. Ke perahu minggu lalu? Iya, ke perahu minggu lalu yang ada suara mas-mas gede. Oh iya. Nah itu Kalau kita disebut di sini Om. Iya, Om. Pak D. Iya, Pak D. Pak D kalau di Jawa Pak D. Itu udah nggak bisikin, mau iPhone 11 nggak? Kita ngeri kan kalau dia minta iPhone 11 nggak, Om? Om minta Om gitu kan, Om iPhone 11. Itu gimana ya? Posisinya masalahnya kita bawa ciwi-ciwi kan. Uti-uti barbar. Sosok barbar tuh. Parah, barbarnya kayaknya melebihi set barbar. Saya barbar kan kelakuan, kali ini bacot. Bacotnya yang barbar ya. Makanya lagi ngerokok kan tiba-tiba kena tegur sama mas-mas gede gitu. Gua ngerinya yang cewek-cewek mana ada yang PMS kan. Oh iya. Pemalas. Apa PMS sedap? PMS. Itu kayak gue takutnya di situ doang, takut mereka yang keganggu. Ternyata mereka alhamdulillahnya nggak ngerasain apa-apa. Itu doang gua. Tapi gue juga pernah ngerasain di Gunung Prau. Itu di 2016 waktu Prau sedang sepi-sepinya. Sama hati juga sedang sepi-sepinya, makanya gue lari ke gunung. Iya. Itu emang ketika di jam 11 itu gue masuk ke tenda kan, tidur gitu kan. Setelah tidur, terus nggak tahu kenapa ketika gue lagi tidur itu gue mau nolak ke kanan dong. Ketika gue mau nolak ke kanan, gue nggak enak tuh, karena gue pikir ada dia di sebelah gue tuh, yang orang hitam gede tinggi itu yang masuk ke tenda gue, yang tidur bareng, yang minta tidur bareng gitu. Iya, di dalam satu tenda, mau tidur.
bukan tidur bareng nih, berkumpul-kumpul. Kan? Iya. Jadi akhirnya pas gue mau ke kanan gue gak enak kan, jadi udah akhirnya gue diem aja kan, berserah diri aja gue tidur muntah panjang aja gitu kan, kayak ikan pepes. Karena suatu ketika itu tangan gue yang kanan gak sengaja nepuk ke kanan, itu gue cari itu nggak ada orangnya. Gue cari-cari ini kemana ya yang semalam gitu, yang tadi numpang tidur gue bilang. Ternyata di situ tuh gue mulai merasakan hal-hal yang udah aneh kan, kejanggal lah, pokoknya janggal. Akhirnya gue liat jam itu pukul 3 pagi, jam 3 pagi. Akhirnya gue ngumpulin nyawa dulu, gue ngumpulin keberanian dulu. Setelah itu gue nyalain center, gue gebrak temen gue kan bertiga waktu itu. Udah ngopi, akhirnya bangun lah temen gue. Terus sama tenda sebelah yang orang Bekasi juga, bukan si Black, ada lagi orang Bekasi. Nah, dia bangun tuh akhirnya bertiga juga dia. Ya udah akhirnya kita ngopi bareng sampai pagi mungkin sunrise. Itu kita udah ngobrol ngalor gitulah segala macem. Akhirnya gue nggak cerita terus sampai turun karena emang ya gue bilang ya udahlah bakat, gak usah dicerita juga, tadi jadi gibah gitu. Ya, jadi gibahin yang iya, gak jelas. gibahin gak jelas, maksudnya kasihan gitu. Dia jadi bahan gibahan. Iya, ntar dia yang jadi dapat pahala. Ya itu makanya gue bilang. Itu sih yang gue pengen horor. Sama gue pikir ada horor lagi di banyak sih sebenarnya. Di Lau ngerasain gak sih lu itu termasuk paling horor sih menurut gua? Di Lau iya. Di Lau yang gue ngerasain horor itu di pos 2. Ya pos 2 emang parah. Itu parah Karena sih, pos emang. 2 kan ada pohon gede yang disakralkan kan Hmm. di situ. Yang di shelter ya itu ya. Depan shelter Iya, yang pos 2 tuh yang ada pohon yang dikasih dupa terus dililitin kain Kain-kapan. kan, bukan kain kapan yang hitam putih. Ada nunggu 15 menit. Ternyata itu Iya, ada yang orang turun ya. ada orang turun. Rame lah gitu. Iya. Mana yang ngedenger kan kita ada berapa? Ada 5 orang, kita 5 orang. Iya, 5 orang. orang. Yang terakhir itu udah jam 8 malam kalau salah di pos 2. Enggak. Di bawah pos 2 jam 8 malam. Udah hampir jam 9. Ya sekitar jam gitu lah. Itu kan rame tuh dari atas gedubrak Ya tuh ditungguin. soalnya ditungguin ternyata Nggak ada nggak ada. apa-apa. Ternyata itu mereka cuma yang tadinya kita duduk di trek lagi mijet yang cedera sampai kita minggir kan. ya gitu. sampai kita mikir Iya, ya kasih jalan, kasih jalan. kita kasih jalan ternyata Ditungguin, yang nggak ada dikasih apa-apa. jalan itu ya bukan, Bukan udah lewat mungkin, Iya. cuman kita nggak lihat aja. ternyata bukan manusia. Ditunggu-tungguin. Tapi emang yang di pasar buka itu juga lumayan sih. Ya gimana ya? Gua kan di situ posisi siang. Itu gua hampir nyasar itu. Gua bukan hampir nyasar, tapi gua udah nyasar. Oh. Di pasar gua tuh gua udah nyasar. Kan harusnya gua ke kiri, gua lurus tuh, langsung puncak, gak orang ke Boyem kan. Makanya itu gua bertiga, gua nyasar. Gua pilih gua udah enak tuh, ini bukan salah jalan. Ini bukan jalan yang bener, ini bukan Boyem. Akhirnya gua turun tuh sendiri, ngecek jalur. Ternyata emang bener, itu bukan jalurnya. Temen gua panggil lagi kan yang gua itu kan. Yaudah. Akhirnya turun semua tuh, kita waduh pulang. Pas pulangnya juga sama. Gua nggak ketemu pasar Buddha. Oh, pelangnya ya? Iya, Itu pelangnya. gue juga nyasarnya di situ, Pak. Jadi gue kayak apa? Kan emang sebelum pos pasar Buddha tuh kanan kiri kayak jurang. Kayak gitu. jurang, iya Nah, benar. gue ngiterin di pinggir jurang. Itu sama, gue juga sama. Gue Dan- pikir awalnya gue lewat sebelah kanan, tapi gue Iya. pulangnya sebelah kiri, sebelah sini nih. Enggak, jadi yang kita kan pas naik pos pasar Buddha tuh kita ngelewatinnya jalurnya tuh pelang pasar Buddha, Pasar itu Buddha. di sebelah kanan kita. Dan ketika gua turun, itu kan harusnya pelang pasar Buddha tuh harusnya di sebelah kiri kita. Ya. Itu di sebelah kanan kita lagi. Makanya Di itu- sebelah kanan gua. Dan itu sebelum gua tuh ketemu pos pasar Buddha, gua ngerasa lama di situ. Ini kenapa pelang nggak ketemu padahal jaraknya tuh dari Sabananya itu ke pelang tuh nggak Nggak jauh-jauh jauh, iya, banget. nggak jauh. Cuman gua kayak nggak ketemu kayak muter dulu. Kayak lu merasa Gue udah di- feelingnya, wah anjir ini udah gak beres nih. Gue udah nyisirin jalan aja itu. Untung ketemu lah, kata gue ini posnya kenapa di sebelah kanan kita kan, harusnya sebelah kiri. Emang horor sih itu, parah. Lau Gunung Lau itu benar-benar mencekam. Bikin panik. Parah sih itu, dari pos 3, pos 2 itu benar-benar mencekam. Kayak yang waktu itu bulan April